Hai, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di Virtual Sunday Service Breakthrough Kids. Nah, pagi ini Miss Dian nggak sendiri nih. Miss Dian akan ditemani dengan seorang anak perempuan. Nah, siapa ya dia? Miss Dian akan sulap. Tiba-tiba dia datang ke sini. Siap ya? Coba diperhatikan, Miss Dian bener bisa sulap nih. Tiba-tiba dia datang. 1, 2, 3. Tada! Kenalin dulu dong, namanya siapa? Hai, namaku Audrey. Ini namanya Audrey. Hai teman-teman, say hi dong. Hai. Nah, sekarang ada Audrey yang temenin Miss Dian di sini. Audrey akan bantuin Miss Dian. Nah, Audrey akan Miss Dian jadikan wakilnya Miss Dian untuk kita lakukan percobaan. Kalian siap? Miss Dian akan kasih lihat. Coba diperhatikan ya. Nah, Miss Dian akan buat percobaan. Kira-kira kalau air dengan minyak bisa bersatu nggak? Menurut Audrey bisa bersatu nggak minyak sama air? Tidak. Tidak. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Bisa bersatu nggak ya air dengan minyak? Coba kita tes ya. Nah, tapi airnya mana? Minyaknya mana? Nah, Miss Dian mau sulap lagi. Oke, siap Audrey? Ya. Audrey tangannya gini. 1, 2, 3. Ayo pegang yang benar. No. Pegang yang benar ya. Coba kasih lihat teman-teman. Ini air putih. Nih coba lihat ya teman-teman. Anak-anak nih air putih. Miss Dian akan sulap lagi. Mau ambil minyak gorengnya, oke? Ini kan nggak ada. Miss Dian sulap ya. Fine. 1, 2, 3. Nah sekarang Audrey pegang ini yang minyaknya juga. Ini diturunin biar teman-teman pada lihat. Sekarang karena Audrey sekarang menjadi wakilnya Miss Dian di sini, Miss Dian mau coba Audrey diangkat biar teman-teman bisa lihat. Nah, begini. Ini kan minyak goreng kelihatan ya warna kuning, yang ini air putih. Coba. Katanya Audrey sih tidak bisa bergabung antara air dan minyak. Bagaimana menurut anak-anak di rumah? Coba kita tes ya. Coba Audrey sekarang minyak gorengnya dituang ke dalam air putih. Ayo, boleh dituang. Apa yang terjadi? Tuang semua. Coba kasih Miss Dian yang ini. Coba dikasih lihat teman-teman. Gak usah tinggi-tinggi, nanti teman-temannya nggak bisa kelihatan. Nih Miss Dian kasih lihat ya. Bener nggak? Wah, ternyata minyak dengan air tidak bisa bersatu. Minyaknya jadi di atas ya, airnya ada di bawah ya. Bener berarti Audrey. Siapa? Anak-anak, teman-teman di rumah yang jawab juga sama kayak Audrey. Wah, tepuk tangan dong buat teman-teman. Wih, bener ya, nggak bisa bergabung. Oke, percobaan pertama selesai. Kita buat percobaan berikutnya. Tunggu ya. Nah, percobaan kedua. Menurut kalian, kalau gelap dengan terang itu bisa bersatu nggak? Bisa digabung nggak jadi satu? Audrey bilang, No. gimana kalau anak-anak di rumah, teman-teman di rumah, No. setuju dengan Audrey? Kita tes ya. Percobaan kedua. Oke, sekarang Miss Dian akan matiin lampu dulu biar gelap. Kita coba tes, bener nggak ya? Gelap itu tidak bisa bersatu dengan terang. Lampu mati. Nah, sekarang kan udah gelap dan udah dimatiin nih lampunya, jadi gelap.
coba ya. Kita buktikan bener nggak gelap dengan terang itu tidak bisa bergabung. Seperti yang tadi Audrey sudah bilang dan juga teman-teman yang di rumah. Nah, coba sekarang Audrey nyalain senternya. Nah, coba. Ternyata betul. Gelap tidak bisa bersatu, tidak bisa bergabung dengan terang. Begitu ada terang, gelapnya langsung menyingkir, langsung pergi. Wah, Audrey dengan juga teman-teman betul. Weh. Oke, Christian dan Audrey akan ngajak kita ke percobaan ketiga ya. Tunggu sebentar. Lampu nyala. Nah, percobaan ketiga, Audrey akan pegang airnya. Ini ada air. Nah, percobaan ketiga, gimana ya kalau api bisa nggak ya bergabung dengan air? No. Audrey bilang no. Oke, kita coba ya. Mistin akan ambil apinya karena berbahaya kalau misalnya Audrey yang pegang. Nah, jadi Audrey mewakili pegang airnya. Sebentar Mistin ambil apinya ya. I'm scared. Nah, ini udah ada apinya. Coba kita masukkan ke dalamnya. Bisa nggak bergabung ya? No. It would. 1, 2, 3. Oh, It just. ternyata apinya mati dan artinya tidak bisa bergabung. Betul, tidak bisa bergabung air dengan api. Nah, kita sudah tadi melihat ada 3 percobaan dan sudah dibantu dengan Audrey. Sekarang Audrey-nya mau Miss Dian sulap lagi biar hilang. Nah, sekarang Miss Dian mau bilang terima kasih ya Audrey sudah bantuin Miss Dian buat percobaannya. Say bye dong buat teman-teman. Bye. Nah, sekarang Miss Dian akan sulap lagi biar Audrey-nya hilang. Oke? Bye Audrey, thank you ya udah bantuin. Miss Dian akan sulap 1, 2, 3. Nah, tadi kita sudah melihat dari 3 percobaan semua hasilnya tidak bisa bersatu. Nah, tadi yang sudah Miss Dian kasih lihat itu adalah gambaran dari kekudusan dan dosa itu tidak bisa bersatu. Apa sih Miss kekudusan itu? Kekudusan adalah tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, bersih, tidak ada celaknya. Nah, Miss Dian kita akan ambil contoh tadi seperti terang dan gelap tidak bisa bersatu, betul? Terang itu adalah gambaran dari, ada yang tahu? Bisa tebak? Terang gambaran dari Tuhan. Yang terang ada sukacita, ada damai sejahtera, betul? Nah, kalau gelapnya gambaran siapa? Gambaran dari si iblis, gelap, mukanya jelek, terus mukanya begini, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi terang dan gelap tidak bisa bersatu, kekudusan dengan dosa tidak bisa bersatu. Nah, gambaran itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Loh, kenapa ya? Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Ada yang tahu ceritanya bagaimana? Nih, Miss Dian akan kasih lihat videonya. Coba kalian perhatikan. Apa ya yang menyebabkan kekudusan dan dosa yang terjadi di Taman Eden tidak bisa bersatu? Apa sih yang dilakukan Adam dan Hawa? Coba kita perhatikan ya. Ini dia videonya. Stories of the Bible. Adam and Eve sin. This is Adam. Hey. And this is Eve. Hi. Who were the first people on earth. They lived in the Garden of Eden, which was a beautiful place that had everything they needed. Adam and Eve took care of the animals and could eat from any of the trees in the garden, except for one.
This was the tree of the knowledge of good and evil, and God told them not to eat from this tree. There were lots of animals in the garden, but the serpent was the most clever of all the wild animals God had made. One day, he asked the woman, Hey, Eve. "Did God really say you must not eat the fruit from any of these trees in the garden?" No. Eve said that they were able to eat from all of the fruit trees except the fruit from the tree in the middle of the garden. For God said, "You must not eat or even touch it. If you do, you will die." No, that can't be. "You won't die," said the serpent. "God knows that as soon as you eat it, you will be like God, knowing both good and evil." Oh. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to Adam, and he ate it too. At that moment, their eyes were opened, Oh, no. and they suddenly realized they weren't wearing clothes and were embarrassed. So they sewed fig leaves together to cover themselves. When the cool evening breezes were blowing, Adam and Eve heard God walking about in the garden. Hide. So they hid from God among the trees. Then God called to Adam, "Where are you?" Adam said, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" God asked. "Did you eat from the tree I told you not to eat from?" Adam said, "It was the woman you gave me who gave me the fruit, and I ate it." Then God asked Eve, "What have you done?" "The serpent tricked me," she replied. "That's why I ate it." Then God punished the serpent by making it so he would crawl on his belly from then on. He told Eve that she would have great pain in her life. Then God said to Adam that because he listened to Eve and did not obey what God had told him to do, his life would be very difficult. He would have to work hard to get food to eat, God said, "For you were made from dust, and to dust you will return." Then God made them clothing from the animals. But God knew that Adam and Eve could no longer live in the garden because of their sin, so he sent them away and closed up the garden. Setelah lihat tadi videonya, apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa? Coba, tadi udah lihat videonya. Adam dan Hawa lebih mendengarkan apa yang menjadi perkataan dari iblis yang menjelma jadi ular. Adam dan Hawa membiarkan dirinya mendengarkan suara si iblis dan melakukan apa yang sudah Tuhan larang, yaitu apa? Memakan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Karena kenapa Tuhan melarangnya? Karena ketika mereka makan, mereka akan mati. Mati di sini maksudnya berbentuk ada rasa takut, ada rasa sedih. Makanya waktu Tuhan tahu Adam dan Hawa memakan buah larangan itu yang Tuhan larang, Adam dan Hawa ngapain? Sembunyi karena merasa takut. Nah, itulah bentuk dari kematian yang tadi Tuhan sudah sampaikan untuk dilarang tadi buah tadi itu. Kematian yang lain juga ya bentuk tubuh manusia menjadi mati. Nah, konsekuensi dari apa yang sudah Adam dan Hawa lakukan yaitu tidak taat kepada arahan dari Tuhan. Apa yang sudah Tuhan larang, jangan makan buah itu, tapi mereka makan karena mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perkataan iblis. Konsekuensi mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah, bentuknya tadi bagaimana yang Miss Dian kasih lihat percobaan gelap dan terang tidak bisa bersatu? Ketika Adam dan Hawa memakan buah yang sudah Tuhan larang,
dan mendengarkan juga melakukan apa yang menjadi perkataan iblis, mereka sudah melakukan dosa. Nah, di Taman Eden adalah tempat yang kudus, tidak ada dosa. Maka dari itu, Adam dan Hawa tidak lagi bisa tinggal di Taman Eden, tidak bisa bersatu seperti tadi, gelap dan terang, seperti percobaan Misdian yang di awal, seperti minyak dan air tidak bisa bersatu, gelap dan terang tidak bisa bersatu, air dan api juga tidak bisa bersatu. Begitu juga yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Mereka harus keluar dari Taman Eden, dan konsekuensinya Adam akan mengalami susah payah untuk mendapatkan makan, yaitu mereka harus menanam tanaman dulu, kemudian setelah dapat hasilnya baru mereka bisa makan. Susah payah mereka untuk bisa makan. Waktu di Taman Eden tidak perlu tanam tanaman. Ketika mereka mau makan, mereka tinggal ambil buahnya, tinggal makan, tidak tanam tanaman. Ya mau makan tinggal ambil aja di dalam Taman Eden, semuanya sudah tersedia. Nah, kalau Hawa akan merasakan sakit. Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak merasakan sakit. Itu juga bentuk dari kematian karena mereka sudah memakan buah yang sudah Tuhan larang. Ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada rasa takut. Itulah konsekuensi dari apa yang sudah Adam dan Hawa lakukan karena tidak mendengarkan arahan dari Tuhan. Tidak boleh makan buah yang sudah Tuhan larang. Dan Hawa mendengarkan perkataan dari iblis yang menjelma menjadi ular. Nah, itu yang mengakibatkan Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa sih, Miss, kemuliaan Tuhan itu? Kemuliaan Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka dalam penyertaan Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Maka apapun yang mau mereka makan, semua sudah Tuhan sediakan. Waktu di Taman Eden, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, lalu tidak ada rasa malu. Semuanya sudah Tuhan sediakan. Tapi karena mereka melanggar apa yang sudah Tuhan katakan, yaitu tidak boleh makan buah yang dilarang, akibatnya mereka keluar dari Taman Eden dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak lagi dalam penyertaan Tuhan, tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, karena manusia telah berbuat dosa, Adam dan Hawa sudah berbuat dosa karena memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan tidak taat, membiarkan dirinya mendengarkan apa yang menjadi perkataan iblis dan melakukan apa yang menjadi perkataan iblis yang menjelma menjadi ular. Akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia kehilangan penyertaan Tuhan. Manusia tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayo Miss Dian mau ajak kita buka Alkitab di Roma 3 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama. Yang sudah bisa baca, kita buka Alkitabnya. Buka di Roma 3 ayat 23. Oke? Ayo kita baca.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo kita baca sekali lagi ya. Roma 3 ayat 23. Karena manusia semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Karena manusia semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu maksudnya bagaimana, Miss? Nah, kemuliaan Allah itu seperti bagaimana waktu Adam dan Hawa masih tinggal di Taman Eden. Begitu. Kalau mau makan ya tinggal ambil, tidak perlu susah payah, tidak perlu bekerja keras untuk makan. Ketika di Taman Eden, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa malu. Yang ada sukacita, yang ada damai sejahtera. Begitulah kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden. Semua yang dibutuhkan sudah tersedia. Mau makan tinggal ambil, tidak perlu susah payah, tidak perlu bekerja keras. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit, tidak mengalami sakit penyakit. Tidak ada rasa malu atau sedih atau marah. Begitulah seharusnya manusia waktu di dalam kemuliaan Allah. Tetapi karena manusia telah berbuat dosa, akibat dari dosa, kemuliaan Allah itu hilang dari manusia. Sehingga manusia mengalami sakit penyakit, tubuhnya mengalami sakit. Kemudian ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa marah. Mau makan harus bekerja keras. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Karena tidak lagi dalam penyertaan Tuhan, tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, gimana sih kelanjutan ceritanya dari Adam dan Hawa setelah keluar dari Taman Eden dan menerima konsekuensi dari perbuatan atau dosa yang telah mereka lakukan? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tungguin ya, minggu depan kita akan saksikan kelanjutan ceritanya. Nah, sekarang mau aja kita sama-sama berdoa. Ayo kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami telah belajar firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk kami bangkit menjadi generasi yang mencintai Engkau Tuhan dengan gila-gilaan, dengan habis-habisan, dengan mati-matian. Sehingga membawa kami Tuhan untuk kami terus memiliki hati yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Yang terus taat kepada setiap arahan-Mu, mencintai kebenaran dan firman-Mu. Sehingga Tuhan membawa kami dari satu ketaatan kepada ketaatan yang selanjutnya. Kau bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya dan biar itu terjadi atas setiap kami yang menyaksikan video ini. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Dan sekarang mau ajak kita sama-sama untuk angkat pujian ini. Kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik. Ayo kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya
seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sampai jumpa anak-anak. God bless you all. See you next week.